Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal 46. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan kami mohon rahmat-Mu, perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu untuk kami mampu menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami melalui perenungan hari ini. Berkati kami semua, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, Ya, Tuhan. lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakhar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir,
yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat muka-Mu dan mengetahui bahwa Engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara, tentu tidak mudah bagi seorang Yakub yang ketika saat itu sudah berusia lanjut, kurang lebih 130 tahun, untuk meninggalkan negeri yang diberikan Tuhan kepadanya dan pergi ke Mesir. Ini perjalanan yang sangat jauh, mengingat transportasi waktu itu tentu sangat terbatas sekali, melewati padang pasir yang begitu panjang. Ia pindah ke sebuah rumah baru. Tentu ini juga sesuatu yang menjadi pergumulan tersendiri. Semakin tua umur kita, maka makin sulit rasanya. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat sulit baginya. Lagi pula, dulu Abraham pernah punya pengalaman. Dia mendapat masalah di Mesir. Dan Tuhan juga pernah menghentikan Ishak untuk pergi ke Mesir. Namun Yakub akhirnya bisa menetapkan hatinya untuk bisa pergi dengan penuh kemantapan dan kedamaian ke Mesir. Karena apa, saudara? Karena kehadiran Tuhan dan janji yang diberikan Tuhan kepada Yakub.
Saudara-saudara, pada waktu-waktu krisis melanda hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kebimbangan. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang begitu sulit, pengalaman-pengalaman masa lalu yang begitu menakutkan, kegagalan-kegagalan, apapun itu. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, Dia akan membimbing kita dan memampukan kita untuk kita berani dan terus maju berjalan melaluinya. Seperti Yakub juga diberitahu bahwa Tuhan berjalan di depannya dan bahwa Yusuf ada di sana untuk menyiapkan segala sesuatu baginya. Masa depan akan menjadi sahabat kita apabila Yesus yang menjadi Tuhan kita dan kita setia serta taat pada pimpinannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.